يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Hadirin jamaah musholah al-muhtadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang saya hormati segenap para pengurus musholah al-muhtadi, bapak-bapak, ibu-ibu, para hujaj, para asatidz, ibu-ibu ada di atas ya? Ada banyak. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, menciptakan makhluknya. Ada di antara makhluk-makhluk tersebut yang Allah lebihkan, yang Allah utamakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, begitu banyak malaikat. Satu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Malakul Jibril alaihissalam. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari, 7 hari. Ada di antara hari-hari tersebut yang paling mulia adalah hari Jumat atau malam Jumat. Yang alhamdulillah kita ada di malam Jumat. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan para manusia yang banyak sekali manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Namun yang paling utama satu, yang paling afdal, manusia pilihan, yaitu baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan yang 12 bulan yang kita kenal, 12 bulan dalam setahun. Dan yang paling utama adalah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, taufik hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan sebagai sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini banyak kita diperintahkan, yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib diantaranya kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat beliau, yaitu yang bernama Sayyiduna Abu Umamah Al-Bakhili. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu amalan, satu ibadah, yang ibadah itu bisa mencepatkan atau memudahkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjawab, alaika bisawm, lazimkan untuk berpuasa. Disuruh puasa. Setelah beberapa bulan kembali bertemu beliau Rasulullah SAW, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili, sama bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling memudahkan, yang paling bisa mencepatkan seorang masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dia menjawab, alaika bisawm fa'innahu la idla lahu. Lazimkan kamu berpuasa karena puasa tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya puasa. Maka dalam hadis dikatakan apa? Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'atin ya'ti bi'fin illa syia' fa innahu fahuwa li wa ala jizibih. Dalam hadis qudsi apa kata Rasulullah SAW,
setiap kebaikan, setiap hasanah Allah lipat gandakan satu menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Bayangkan puasa tuh, puasa untukku Allah sendiri yang berikan pahala, jadi gak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, masya Allah. Ya. Kenapa puasa dikatakan ibadah yang paling bagus, yang paling termasuk paling afdal tadi dikatakan? Walaupun banyak ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, terutama sholat, termasuk puasa. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Di antaranya ada 2 hal. Yang pertama, di dalam puasa itu ada kita dilatih bersabar. Ya, bersabar. Karena puasa ditentuin tuh waktunya tuh dari subuh sampai maghrib. Gak bisa dicepetin. Kalau ibadah-ibadah lain bisa nggak dicepetin? Bisa. Nih tadi sholat ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 10 menit, 23 rakaat berita tuh. Ya, Allah Akbar, menjengkang orang. Tapi kita dicari yang paling cepat tuh ibadah ya, masya Allah. Tuh puasa nggak bisa, ada cuma 1 menit nggak bisa kita duluin, karena udah ada waktunya, makanya dituntut untuk bersabar. Iya. Kalau ibadah yang lain ada dicepetin, bisa kita segerakan. Itu salah satunya. Yang kedua, kenapa puasa termasuk udah ibadah yang paling afdal? Di antaranya puasa juga melatih keikhlasan. Kita disuruh ikhlas. Ada nggak orang berbangga dengan puasa? Wah, ini paling lemes nih puasa. Nggak ada. Tapi kalau ibadah yang lain mungkin ada tuh, terbentis di hati kita sifat sombong, sifat pengen dipuji. Iya. Di puasa gak ada yang tahu kalau dia ngomong, karena dia puasa tuh dia sama Allah doang tuh yang tahu. Kalau sholat kita kalau tahuan sholat, tunggang tunggi. Ya, apa lagi? Sedekah kita ketahuan, bahkan kita disuruh tuh di masjid umumin. Hamba Allah ya, cuma disebutin orang tuanya bin ya sama juga. Ya nggak ikhlas namanya. Tapi puasa dituntut untuk keikhlasan tuh. Ya, kita wudhu tuh siang-siang juga panas benar. Habis naik Grab umpamanya, nggak ada yang tahu, karena kita ikhlas karena Allah, kita nggak berani untuk meminum sedikit pun air wudhu kita. Kenapa? Karena ikhlas. Jadi nanti setelah Ramadan, kalau kita nggak ada sifat sabar dan ikhlasnya, puasa kita dipertanyakan. Benar nggak puasa kita? Bisa pada masih suka marah-marah nggak? Salah sedikit, ya masih suka cegukan nggak? Alhamdulillah kecegukan gitu ya. Nah ya, jadi para jamaah sekalian, alhamdulillah Allah berikan kepada kita, ya Allah jadikan kita umat Rasulullah yang kita bisa mengisi nih. Ini hadiah buat kita bulan suci Ramadan, khusus buat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keutamaan fadilah bulan suci Ramadan tentang berpuasa. Ya, satu di antaranya mungkin kita sering dengar tuh hadis Nabi, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, al jannatu mushtabatun ala arba'ati nafarin, kata Nabi. Surga itu rindu pada 4 golongan. Yang pertama ta'alil Quran, orang yang suka baca Al-Quran. Bukan musim Ramadan aja, di luar musim Ramadan baca Quran yang banyak. Tapi ingat, belajar di tajwidnya, hukum-hukumnya, makhrajnya pelajarin. Ya, karena itu wajib tuh membaca Al-Quran dengan hukumnya tersebut, dengan cara-cara, dengan hukumnya. Ya. Yang pertama untuk ta'alil Quran, apalagi bulan Ramadan. Masya Allah, banyakin Al-Quran. Yang kata Nabi apa? Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatu. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Wa la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Siapa orang yang membaca Al-Quran 1 huruf dari Al-Quran, baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu Allah lipat katakan 10 kebaikan. Jadi 1 huruf itu 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi gak ngomong tuh alif lam mim harfun, enggak. Tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun, alif lam mim, berapa tuh? 30 kebaikan begitu, pahala. Yasin berapa? Terus lanjutannya apa? Wal Quranil, udah hitung sendiri banyak. Udah apalagi sampai habis. Tuh Masya Allah, gak terhingga pahala kita deh.
Tuh, Al-Quran. Bahkan nanti dalam di akhirat ya, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu syafi'un li ashabi. Tuh, Al-Quran nanti akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Maka jangan tinggalkan doa Al-Quran di rumah-rumah kita. Ya, kalau rumah kita pengen tentram, rumah kita pengen harmonis, Al-Quran jangan tinggalin. Jangan buat pajangan tuh Al-Quran. Ya, orang sekarang Al-Quran buat apa? Buat mas kawin. Ya ntar tahunnya udah tua, udah apa tuh apa baru beli apa ini kenang-kenangan mas kawin dibaca kagak. Jangan yang gitu. Insya Allah sini nggak ada yang gitu ya. Insya Allah sini ahli Quran semua Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, hafizil lisan. Orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka menjaga lidahnya. Nah ini penting nih, apalagi di bulan Ramadan. Ya, hati-hati. Emang dikatakan lidah tak bertulang, tapi masya Allah bahayanya itu. Ya, dampak dari orang yang enggak menjaga lidah. Al-bara muakkal bil mantik, bencana disebabkan oleh lidah. Ucapan yang enggak sembarangan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan orang tergantung bagaimana dia memelihara lidahnya. Bahkan dalam satu syair dikatakan apa? Jirahatun sinanil halirti'amu wa la yatau ma jarahal lisan. Kalau luka disebabkan dengan pedang atau dengan tonggak, ada obatnya insya Allah. Rumah sakit dijahit, luka jahitan umpamanya, sembuh insya Allah. Tapi kalau lidah nih udah melukai hati, udah susah obat dicari. Bahkan orang dulu bilang sampai 7 turunan juga maafin. Tuh hati-hati, lidah jaga, jangan sampai orang tersinggung dengan lidah kita. Apalagi bulan suci Ramadan, hati-hati. Karena di bulan suci Ramadan itu kita harus benar-benar menjaga mata kita, ya semuanya deh, terutama lidah tadi. Dikatakan di dalam kitab tuh ada hal yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasanya. Kalau yang batal puasa apa? Makan, minum, apa lagi? Bersekama di siang hari, pura-pura muntah atau sengaja muntah, apa lagi coba? Banyak. Tapi ini nih, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang kata Nabi, apa? Yang kata Nabi apa? Dalam hadis itu, Laisa min su'ib amal, laisa rujuk, wal atas ila apa? Gimana ada apa kan? Lupa, ya. Orang berpuasa nggak ada pahala, mereka lapar dan haus. Itu karena sebab dari jaga pandangannya, lidahnya. Kata Nabi ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Khamsun yuftirna as-sa'im, ay yuhbitna tawabahu ajrahu. Ya, ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Maksudnya apa? Yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, dusta, suka bohong. Ya, bini bohong sama laki, pun begitu juga laki bohong sama bini. Walaupun benar jangan, itu menghalangi mengurangi pahala puasa. Al-ghibah, ngomongin orang. Jadi yang bisa kita nggak suka apa nih, nggak sadar kita ngobrol-ngobrol ngomongin orang deh, merembet terus, ngomong begini begitu, itu menghilangkan pahala puasa. Ingat nih ghibah nih, waduh masya Allah, asyad bila zina, lebih dahsyat dosanya daripada berzina. Kalau kita zina, orang berzina dia tobat, minta maaf sama Allah, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau ghibah, ya orangnya gak minta maaf sampai hari kiamat nanti dituntut di akhirat. Pokoknya orang banyak tuh, di akhirat nanti pahala haji, sholat, puasa banyak, tapi dia juga bawa dosa banyak. Akhirnya pahalanya habis. Dengan sebab apa? Di dunia ini suka ngomongin orang, ya hati-hati. Ghibah ngomongin orang, jangan tuh. Nah ghibah ini bukan yang ngomongin doang, yang dengar kita sama. As-sami kal-qali. Ada orang yang ngomongin ghibah nih, ngomongin orang nih, begini nih, orang begini, umpamanya kita dengerin aja di depannya, sama, kita dosanya sama. Tuh, makanya kita tinggalin tuh orang yang ghibah. Atau kita nonton TV deh misalnya, gosip, apa lagi tuh, yang masalah begitu deh, ya, gospot, cek and recheck, itu kan ngomongin orang pada cerai itu. Ya, kita ghibah bukan? Ghibah kita lihatin, dengerin sama tuh dosanya kita. Naudzubillah, walaupun kita nggak di situ, sama dosanya. Jangan pokoknya ya. Ghibah, wanamimah, adu domba, dia ngomong lain sama orang lain, dia orang pada berantem. Disuruh kita
kasih damai orang ini, kita buat apa? Buat orang pada berantem. Nanti di akhirat tuh apa, di kubur disiksa tuh orang yang suka ngadu domba, bukan kambing, bukan ini kan domba yang ngomongin orang lain tuh. Jadi ada berantem. Wal kadhib apa lagi tuh? Wal ghibah, wal kadhib, wal ghibah, wal namimah, wal nazar bisyahwat. Memandang dengan syahwat. Ini memandang syahwat apa? Bukan kepada haram, kepada halal, kata ulama. Umpamanya bagaimana? Kita lagi puasa nih, datang kemana? Ke Tanah Abang. Itu banyak tuh pakaian cakep-cakep, bagus-bagus, ibu-ibu. Tapi nggak bawa duit. Ngapain Tanah Abang nggak bawa duit? Lihatin cakep-cakep, pengen deh. Itu memandang dengan syahwat kepada halal. Kepada halal, ingat kepada halal, bukan kepada yang haram. Kepada halal itu nggak pakai syahwat, dosa deh. Ini kepada yang halal, memandang dengan syahwat, penuh keinginan. Itu sama tuh, menghilangkan pahala puasa. Makanya disuruh kita udah di rumah aja kalau puasa. Jangan pakai segala kemana-mana kalau bisa. Itu lebih penting banget. Jadi bulan puasa, kopi saya tuh, kopi kate, apa lagi? Kesenayan, jangan habis puasa kita tuh, ya. Wajah melkadibah, sumpah palsu yang terakhir. Nah itu, ya. Terus wahabis lisan, wabut ibnjian, orang yang suka ngasih makan orang yang lapar. Nah itu juga termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga nanti. Makanya kalau beruntung nih orang yang bisa ngasih takjil nih, itu ngasih orang makan lapar tuh, ya. Itu nanti pahalanya, masya Allah, di samping mendapat rindu daripada surga, itu juga dia berpahala orang yang berpuasa, nggak dikurangin tuh, sedikit berpahalanya. Tapi jangan begitu, mentang-mentang orang kita nggak usah puasa nih, dan pahala diri dia nggak usah. Jangan begitu, itu sih, itu udah namanya. Kita puasa juga, tapi kita puasa kita ngasih takjil, ya orang yang berbuka itu dapat pahala, orang yang berbuka juga pahala kita nggak sampai nggak dikurangin bahkan. Ya. Yang terakhir apa? As-shaimina fi syahr Ramadan. Ini nih orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, termasuk orang-orang yang diridhokan oleh surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ini pada lapar bagaimana nih? Pada capek apa nih? Iya, emang begitu orang ibadah, agak capek, ada malas sedikit emang, ya. Sedikit lagi. Jadi para jamaah sekalian, memang kita beruntung gitu, ya. Kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tuh, dalam hadis yang lain tuh, ada hadis juga yang menerangkan tentang apa? Puasa. Apa katanya? Suatu so'ib tasbih. Dia orang berpuasa seperti orang yang bertasbih. Kita diamnya aja kayak bertasbih, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naumuhu ibadah. Tidurnya ibadah. Daripada ngomongin orang yang tidur. Tapi jangan kebangetan. Habis subuh tidur, bangun ya tanggal 12. Sholat tidur lagi, itu sih goblok namanya. Yang setengah tidur yang biasa-biasa normal-normal aja. Wa du'a'uhu mustajab. Doanya mustajab. Minta sama Allah Subhanahu wa taala doa apa aja. Terutama di waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab? Ketika berbuka. Ya, itu ketika berbuka jangan kita lengah. Di situ kita minta baik itu hajat kita dunia maupun akhirat. Kan tiga perkara yang nggak bakal ditolak doanya. Pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang yang dizalimi. Yang ketiga, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ketika berbuka tuh ada satu hadis yang menerangkan kalau kita berbuka buat baca doa ini, ya, dosa kita diampuni seperti baru lahir oleh ibu kita. Ini bapak-bapak punya dosa nggak kira-kira? Wah, banyak ini, ya, nggak kehitung. Nah, kita baca doa ini, insya Allah dosa kita habis. Apa dosa doanya? Ya azim anta ilahi la ilaha ghairu ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa Allah. Itu baca doa 3 kali lagi doa. Nanti insyaallah di share tuh ada itunya tuh, ada kertasnya. Ya itu kalau kita baca dosa kita sekecil itu apa banyak apapun kecuali dosa syirik ya atau dosa sama orang lain. Ya ampun Allah Subhanahu wa taala. Kayak wa ladatu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Enggak punya dosa. Ya, nggak punya dosa. Terus wa amalum doa, amal kita dilipat gandakan.
Makanya jangan bosan-bosan. Semua ibadah yang kita kerjakan ya, yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah jadi pahala wajib. Pokoknya masya Allah, ini bulan suci Ramadan ya, ini bulan buat kita tebar pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan sia-siakan. Nah mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah panjang umur kita, sehat badan kita, Allah berikan kekuatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان.